Satu, dua, tiga. Tentang mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu materinya tokoh dan penongkohan. Siapa yang pernah membaca cerita? Tangan. Siapa yang pernah mendengarkan cerita? Siapa yang tahu apa aja sih yang di dalam cerita itu biasanya? Ada tokohnya, ada orangnya di sana. Siapa yang menceritakan? Lalu tempatnya ada di mana? Ya kan? Kalau kalian pernah lihat cerita yang ada tokohnya, ada orangnya? Enggak ya, karena kan semua cerita itu pasti ada tokohnya, ada orangnya, melakukannya. Berlanjut silakan dibuka dalam siapa juga ada cerita. Kalau kita perlu belajar tentang tokoh penongkohan, kan kita bisa baca ceritanya. Supaya kita tahu mana yang namanya tokoh, mana itu apa aja. Misal, pernah baca yang berwarna putih, si berwarna jelas ya itu dia patahnya apa itu? Nah, biar kita tahu lebih dalam makanya kita belajar tentang tokoh dan penongkohan. Ya, tokoh itu adalah pelaku di dalam sebuah cerita, pelaku. Pelaku ini bukan tapi pelaku adalah orang yang memainkan, orang yang ada di dalam ceritanya. Siapa orangnya? Nah, itu adalah tokoh atau orang yang main di dalam cerita. Tokoh ini termasuk salah satu unsur invensi atau unsur yang baru sampai di dalam cerita. Itu masuk unsur yang penting. Kalau nggak ada tokoh, berarti tidak jadi sebuah cerita. Pak atau perilaku dari seorang tokoh, pak atau perilaku dari seorang tokoh penongkohan dibagi menjadi tiga, yaitu ada protagonis, ada protagonis. Nah, pak itu pasti ada yang bagi, ada yang bagi siapa? Ya, di dalam cerita itu pasti ada orang yang bagi, orang yang jual dan orang yang beda siapa? Nah, itu bisa kalau dalam cerita ini ada orang jual cuma kalau nanti cerita tidak nanti sini orang jual artinya konflik atau tiga yang pas sama dia, jadi ada orang yang bagi. Maka dari itu tiga, pak ini tiga orang ini harus selalu ada di dalam cerita. Kalau orang itu ada orang yang bagi, kalau orang itu jahat atau guru ya, kalau yang cerita itu ada orang penengah. Kalau yang protagonis itu dia tenang saja. Ya, dia ada seseorang yang bersifat pendamaian.